Shalom, jumpa kembali dengan saya Roni Suwono. Ini adalah channel pribadi saya. Sahabat yang saya kasih, Anda yang suka menonton video saya, jangan lupa like setiap kali menonton. Bagikan juga kepada sahabat-sahabat yang Anda cintai, agar semua sahabat-sahabat kita mendapat berkat yang sama. Beri komen yang sopan, komen yang membangun, dan tekan tombol loncengnya agar setiap Anda yang sudah menekan tombol loncengnya tidak pernah ketinggalan dari setiap video baru yang saya tayangkan lewat channel pribadi ini. Selamat menikmati. Shalom. Shalom, jumpa dengan channel pribadi saya lewat program Sabar Selidik Alkitab bersama Roni Suwono. Kita memasuki video yang ke-16 dari seri pelajaran yang berjudul Keselamatan Hak Istimewa Tuhan Yesus, bukan hak manusia. Hari ini judul kecil yang kita akan amati adalah Tidakkah aku bebas mempergunakan milikku menurut kehendak hatiku? Saudara, kita mau baca dari pembacaan yang cukup panjang dari Matius pasal 20 ayat 1 hingga ayat yang ke-16. Saudara, demikian bunyi firman-Nya. Perumpamaan tentang orang-orang upan di kebun anggur. Adapun hal kerajaan sorga sama seperti seorang tuan rumah yang pagi-pagi benar keluar mencari pekerja-pekerja untuk kebun anggurnya. Setelah ia sepakat dengan pekerja-pekerja itu mengenai upah sedinar sehari, ia menyuruh mereka ke kebun anggurnya. Kira-kira pukul 9 pagi ia keluar pula dan dilihatnya ada lagi orang-orang lain menganggur di pasar. Katanya kepada mereka, "Pergi jugalah kamu ke kebun anggurku dan apa yang pantas akan kuberikan kepadamu." Dan mereka pun pergi. Kira-kira pukul 12 dan pukul 3 petang ia keluar pula dan melakukan sama seperti tadi. Kira-kira pukul 5 petang ia keluar lagi dan mendapati orang-orang lain pula. Lalu katanya kepada mereka, "Mengapa kamu menganggur saja di sini sepanjang hari?" Kata mereka kepadanya, "Karena tidak ada orang mengupah kami." Katanya kepada mereka, "Pergi jugalah kamu ke kebun anggurku." Ketika hari malam, tuan itu berkata kepada mandornya, "Panggillah pekerja-pekerja itu dan bayarkan upah mereka, mulai dengan mereka yang masuk terakhir hingga mereka yang masuk terdahulu." Maka datanglah mereka yang mulai bekerja kira-kira pukul 5 dan mereka menerima masing-masing 1 dinar. Kemudian datanglah mereka yang masuk terdahulu, sangkanya akan mendapat lebih banyak, tetapi mereka pun menerima masing-masing 1 dinar juga. Ketika mereka menerimanya, mereka bersungut-sungut kepada tuan itu. Katanya, "Mereka yang masuk terakhir ini hanya bekerja 1 jam dan engkau menyamakan mereka dengan kami yang sehari suntuk, bekerja berat dan menanggung panas terik matahari." Tetapi tuan itu menjawab seorang dari mereka, "Saudara, aku tidak berlaku tidak adil terhadap engkau. Bukankah kita telah sepakat sedinar sehari? Ambillah bagianmu dan pergilah. Aku akan memberikan kepada orang yang masuk terakhir ini sama seperti kepadamu. Tidakkah aku bebas mempergunakan milikku menurut kehendak hatiku? Atau iri hatikah engkau karena aku murah hati?" Demikianlah
orang yang terakhir akan menjadi yang terdahulu, dan yang terdahulu akan menjadi yang terakhir. Saudara, dalam bacaan ini Tuhan Yesus memberikan perumpamaan tentang hal kerajaan surga dengan cerita yang seperti tadi sudah kita baca dan kita dengarkan. Ada pemilik kebun anggur, adalah siapa? Adalah Yesus yang punya tentang keselamatan, Yesus yang punya tentang surga. Kemudian siapakah pekerja-pekerja itu yang disuruh untuk bekerja di ladangnya, bekerja di dunia ini untuk menghasilkan buah, untuk menghasilkan segala sesuatu yang baik, yaitu adalah manusia-manusia yang dipanggil oleh Dia untuk melakukan tugas pekerjaannya Dia. Nah, saudara, apakah upah yang 1 dinar itu? Adalah keselamatan yang dijanjikan oleh Tuhan Yesus kepada mereka-mereka yang sudah bekerja seperti kesepakatan yang tadi. Nah, saudara, apa yang terjadi? Ternyata para pekerja itu datang ke kebun anggur dengan periode waktu yang berbeda-beda. Ada yang mulai jam 5 pagi hingga jam 6 petang, itu sesuai dengan kesepakatan, dijanjikan upah yang 1 dinar. Dan sesuai kesepakatan, mereka datang dan mereka bekerja. Namun yang mencolok, ada juga kelompok tertentu yang mulai jam 5 sore, mereka bekerja cuma 1 jam sampai dengan jam 6, itu pun juga dijanjikan dengan upah yang pantas, yaitu 1 dinar. Nah, saudara, yang menarik adalah pemilik kebun anggur ini, Yesus yang adalah Tuhan yang punya neraka dan surga, yang menjanjikan setiap orang yang sudah bekerja di ladangnya Dia, itu meminta mandornya, itu memberikan upah yang 1 dinar, itu justru dibalik oleh dia. Orang yang masuk mulai jam 5 petang sampai dengan jam 6 petang, itu dibayar lebih dulu dengan upah yang 1 dinar. Maka berderet-deret semuanya mulai sedang berpikir dengan pikiran mereka masing-masing. Mereka sedang memikirkan, jika yang bekerja cuma 1 jam saja diberi upah 1 dinar, tentunya kalau itu adil, pastilah aku yang bekerja lebih lama akan terima lebih daripada 1 dinar. Dan pikiran ini teristimewa kepada mereka kelompok yang pertama, yang mulai jam 5 pagi hingga jam 6 petang, mereka bekerja sehari-harian penuh di bawah terik matahari. Itu sedang berpikir bahwa adilnya aku akan terima lebih daripada 1 dinar. Nah, saudara, benarlah, tiba giliran mereka yang bekerja mulai jam 5 pagi hingga jam 6 petang, mereka juga diberi upah dengan 1 dinar yang sama. Maka apa yang terjadi? Mereka langsung reaktif dan mereka melayangkan protes. Tuan, Engkau adalah Tuan yang tidak adil. Bukankah kelompok yang pertama itu hanya bekerja cuma 1 jam dan Engkau beri upah 1 dinar? Bagaimana mungkin kami yang bekerja seharian penuh di bawah terik matahari, kami juga menerima upah 1 dinar yang sama? Jika Engkau adil, harusnya menurut pikiran mereka, kami akan terima lebih banyak daripada 1 dinar. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, inilah yang seringkali terjadi di tengah-tengah masyarakat orang Kristen. Mereka sepertinya merasa bisa protes tentang keselamatan yang diberikan oleh Kristus kepada siapapun yang dia mau. Lewat firman Tuhan ini jelas dia memberikan pelajaran buat saudara dan saya. Ayat 13 berkata, tetapi Tuhan itu menjawab seorang dari mereka, saudara, aku tidak berlaku tidak adil terhadap engkau. Bukankah kita telah sepakat 1 dinar sehari?
Saudara, keselamatan yang oleh Tuhan Yesus dijanjikan kepada saudara dan saya sebagai anak-anak Tuhan karena engkau mengaku percaya bahwa Yesus adalah Tuhanmu dan juru selamatmu pribadi. Engkau sebagai Kristen, sebagai Katolik, engkau sudah diselamatkan dan itu sudah diberikan kepada engkau. Yesus yang adalah Tuhan tidak ingkari janji. Dia tidak berlaku tidak adil kepada saudara dan saya bahwa keselamatan yang dia janjikan sudah diberikan kepada saudara dan saya. Dan dia katakan di dalam ayat 14, ambillah bagianmu dan pergilah. Kan kau sudah terima. Ambil bagianmu dan pergilah. Aku mau memberikan kepada orang yang masuk terakhir ini sama seperti kepadamu. Tidakkah aku bebas mempergunakan milikku menurut kehendak hatiku? Kan keselamatan punyaku, bukan kamu yang punya. Keselamatan urusanku, bukan urusan manusia. Keselamatan adalah hakku istimewa, bukan hak manusia. Aku mau berikan kepada siapapun, engkau tidak bisa protes. Karena keselamatan adalah milikku. Nah, sedangkan kepada orang-orang yang bersungut-sungut, yang seringkali tidak setuju, orang ini diselamatkan, kelompok ini diselamatkan, dan lain sebagainya, diberikanlah nasihat seperti ini. Atau, iri hatikah engkau? Karena aku adalah Tuhan yang murah hati. Nah, saudara, atau iri hatikah engkau karena aku murah hati. Oleh karena itu, Anda yang punya pandangan bahwa Kristus tidak menyelamatkan orang-orang lain, cobalah koreksi akan hatimu masing-masing. Adakah iri hati telah mencengkeram Anda sehingga Anda berkesimpulan dengan pandangan yang sempit dan yang picik itu? Oleh karena itu, koreksi hatimu masing-masing. Kerugian apakah yang engkau akan alami jika Kristus menyelamatkan orang lain, sedangkan keselamatan upah 1 dinar yang dijanjikan engkau sudah menerimanya? Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, itulah yang Tuhan Yesus ingin sampaikan kepada saudara dan saya. Soal keselamatan, manusia jangan ikut-ikut. Itu milikku. Sehingga aku bebas menggunakan milikku sesuai dengan kehendak hatiku. Oleh karena itu, lewat satu serangkaian seri video tentang keselamatan, hak istimewa Tuhan Yesus, bukan hak manusia, biarlah setiap video menjadi berkat buat saudara dan saya, dan memberikan pengertian yang semakin benar dan sempurna. Saudara, kita berjumpa di video yang ke-17 yang akan datang. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Amin.